Ternyata ngundang Kiai Imad itu butuh mental. Tapi alhamdulillah PWI durungan asing berhasil, ternyata nyong sing dudu PWI bisa menghadirkan Kiai Imad. Alhamdulillah. Lah kula nyuwun dipun jawab Kiai. Kalau ada hal yang seperti itu, beliau ulama, beliau kiai, santrinya banyak. Kemudian kalimat itu dikeluarkan. Kira-kira bagaimana nasib saya? Gitu. Apakah saya nanti akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya, atau nanti saya bisa diselamatkan untuk masuk surga ya? Mengatakan Yai ngapunten kata. Ya, ada firaqu baini wa bainik itu adalah ucapannya Syekh atau Nabi Khidir. Nabi Khidir alaihis kepada Nabi Musa. Karena waktu itu Nabi Musa tidak bisa untuk memenuhi syarat-syarat daripada Nabi Khidir. Ada firaqu baini wa bainik itu artinya dalam perjalanan udah kamu gak usah sama-sama saya. Itu kalau maksudnya hanya sementara ya dosanya kecil. Tapi kalau maksudnya adalah qati'ur rahim, memutuskan tali silaturahmi, itu adalah minal kabair. Ada doa-doa yang akan ada dosa-dosa maksudnya yang akan diampuni oleh Allah, tetapi ada satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu dosa yang dilakukan oleh qati'ur rahim, orang yang memutuskan sanak dulur. Kita duwe dulur wis ora gelem dadi dulur maning, iku arane qati'ur rahim. Itu dosanya besar, dianya dosanya besar. Kalau misalnya ada fadl dari Allah, fadl, maka ada fadl yang tidak diberikan kepada qati'ur rahim ini. Orang lain dapat rahmat, orang lain dapat barakah, qati'ur rahim ini tidak dapat rahmat. Makanya istilah silaturahim itu sebenarnya pada keluarga, Bu. Silaturahmi, silat itu nyambung, rahmi itu sanak. Dengan bibi, dengan oa, anaknya bibi, anaknya oa. Zaman dulu makan kalau lebaran kita dibawa gitu anak-anak kecil. Kalau lebaran jangan hanya kita sendiri datang ke rumahnya teteh, tapi anak-anak kitanya dibawa ke rumah teteh agar mereka tahu bahwa kita punya teteh tuh di desa yang lain. Nanti anak-anaknya saling kenal. Itu namanya silaturahmi. Lah siki mas silaturahmi PWI ning Rangda. Bangsa silaturahmi ning Rangda. Iku mah kudu silaturahmi. Bahaya itu. Aduh. Nah itu jadi maksudnya apa itu? Kiai Miftah, saudara Kiai itu mengatakan ada firaqu baini wa bainik. Kalau maksudnya sementara seperti Nabi Khidir dan Nabi Musa, karena berbeda pandangan, yaitu mungkin dosanya kecil. Tapi kalau maksudnya memutuskan silaturahmi antara dia dan Kiai Miftah, itu silaturahmi itu apa namanya, kalau diputuskan dosanya besar. Ya. Abid lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji yang saya hormati, Kiai Tauhid yang punya keberanian minta imat yang saya hormati. Begini Pak Kiai, belakangan ini 4 tahun ke belakang ini bahwa yang biasa pidato itu adalah bukan kaum Jawiyah. Ya gitu. Di saat gencar-gencarnya pengalaman itu, termasuk yang mempopulerkan hadroh yang hari ini luar biasa, tapi Pak Yai ini itu berani membuat tesis tentang nasab Ba'alawi, sehingga kasusnya hari ini ada benturan antara pribumi cinta dzurriyyah dan pribumi yang cinta negara Indonesia. Yang saya tanya, apa yang mendorong Bapak untuk membuat tesis itu, sehingga yang asalnya kami nggak tahu, sekarang kita tahu yang sebenarnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan ilmu pengetahuan itu harus dipelajari. Jadi Bu, orang itu thalabul ilmi minal mahdi ilal, mencari ilmu itu dari mulai bedongan, ranjang bayi sampai ke liang lahat. Saya itu sudah bikin pesantren saja itu masih ngaji keliling. Bulan puasa itu udah pernah ada di rumah, keliling terus. Begitu pula kalau lagi ada di rumah, seringnya baca-baca, baik baca kitab, baca majalah, baca buku filsafat, baca buku sejarah, baca macam-macam, apa aja saya dibaca, termasuk membaca nasabnya para habaib, katanya keturunannya Kanjeng Nabi. Ya saya baca, saya teliti pengakuannya ini bener apa enggak. Namanya ngaku kan siapa aja bisa. Ibu-ibu ngaku kudune Nabi Adam ya bisa, ibu-ibu ngaku turunannya Amangkurat ya bisa. Nah namanya itu pengakuan tuh dalam ilmu apa namanya balaghah disebut al-khabar. Apa namanya? Al-khabar itu definisinya mahtamala sidqa wal kadhiba, bisa benar bisa salah. Bagaimana supaya kita tahu apa pengakuan itu benar salah? Kita verifikasi. Kalau dia ngaku turunan Nabi, kita lihat di kitab-kitab nasab. Kan dari zaman dulu kitab nasab keturunan Nabi dicatat, mulai abad kedua Hijriyah, abad ketiga Hijriyah, abad keempat Hijriyah, abad kelima Hijriyah, keenam Hijriyah, ketujuh Hijriyah, kedelapan Hijriyah. Itu seluruh keturunan Nabi dicatat, termasuk pengakuannya para habaib ini beneran enggak, itu ada di situ. Yang diaku namanya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa wafatnya 345 Hijriah. Katanya mereka keturunan Ahmad bin Isa, keturunan baginda Nabi dari Ahmad bin Isa yang punya anak namanya Ubed. Saya cari Ahmad bin Isa ada di kitab-kitab, tapi anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, Husain, nggak ada yang namanya Ubed. Maka pengakuan para habaib ini tertolak, bohong, pengakuannya dusta. Katanya Ki Umar ini, Umar Yasin punya anaknya 3, ditambahin jadi 4, kan itu bohong gitu. Jadi dari situlah kemudian saya menyimpulkan bahwa para habaib ini bukan keturunan Nabi. Dari DNA-nya Bu, DNA Bu, getih ya, wis diperiksa ning laboratorium. Iku getih dudu getih wong Arab, dudu getih keturunan Nabi Muhammad. Lamun Nabi Muhammad kan wong Arab ta wong Tegal? Nabi Muhammad wong Arab ta wong Tegal? Wong Arab. Ya lamun umpamane Nabi Muhammad iku diperiksa gitu ya perik darah Arab, keturunannya sing ana ning Saudi wis diperiksa Bu, getih Arab J1 de barang para kabaib iki diperiksa wis 180 wong iku kabeh G iki dudu wong Arab, wong Turki, Georgia, wong Persia, dudu wong Arab. Ya gati wis makanan mah premen maning. Wong dudu turun Nabi yang ngaku-ngaku turunan Nabi ya keduraka kulange. La yajuzu lil alimi kismanu ilmihi fi hadan nasab. Tidak boleh bagi seorang kiai, seorang ulama untuk menyembunyikan ilmu tentang nasab. Kalau bukan turunan Nabi, katakan bukan turunan Nabi. Kalau turunan Nabi, haram untuk mengatakan bukan turunan Nabi. Kalau bukan turunan Nabi, dikatakan turunan Nabi. Ini yang ngomongnya itu doraka, yang ngakunya doraka, yang nyebarkannya doraka, yang membelanya doraka, mancing neraka kabeh.
Wih, tanggung jawab orang kiamat, tanggung jawab dunia akhirat, Bu. Kenapa ilmu pengetahuan itu orang bisa dikutak-atik? Lamun gula ya manis, lamun uya ya asin. Saya bertanggung jawab di hadapan Allah bahwa uya itu asin, sama seperti saya bertanggung jawab di hadapan Allah bahwa habaib para balawi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah iku kronologine. Nggih, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Priyono. Edi Priyono, Ketua PBI Kota Tegal. Kami hadir dengan Komandan Laskar Sabilillah beserta dengan pasukannya. Insya Allah di mana ada pengajian yang hadir Bapak Kiai Haji Imaduddin, kami tidak akan absen. Saya mau menanyakan sesuatu yang kaitannya dengan apa yang tadi diterangkan, yakni nazar. Sekian tahun yang lalu dibahas masalah bahwa gerombolan Ba'alwi adalah bukan zuriat Nabi. Lalu tadi dikatakan bahwa setelah diteliti dan teliti ternyata batal. Pertanyaannya, apakah sudah ada lembaga nazar yang mengesahkan bahwa gerombolan Ba'alwi itu adalah zuriat Nabi? Kalau memang belum ada yang mengesahkan bahwa gerombolan Ba'alwi itu bukan turunan Nabi, berarti tidak usah dibatalkan, sudah batal sendiri. Sekali lagi pertanyaan saya, apakah ada lembaga nazar di dunia ini yang mengesahkan bahwa gerombolan Ba'alwi adalah zuriat Nabi? Sehingga muncul dengan tampilnya Bapak Kiai Haji Imaduddin, masyarakat umat betul-betul terima kasih yang luar biasa. Sebab kalau tidak ada beliau, gerombolan Ba'alwi, gerombolan pembohong mungkin masih merajalela. Inilah pertanyaan saya, apakah ada lembaga di dunia ini yang mengesahkan bahwa Ba'alwi adalah zuriat Nabi? Kalau memang belum ada, tidak perlu dibatalkan. Sebab apa? Sudah batal dengan sendirinya. Itu saja Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setahu saya sih tidak ada yang mensahkan. Tapi kan orang Indonesia itu nggak perlu ada yang mengesahkan juga, buktinya banyak percaya semua. Ada yang membatalkan kayak saya, dicaci makinya luar biasa. Padahal mah hanya ngebacain ilmu pengetahuan yang ada di kitab. Kan di kitab dari tulis oleh Imam Fakhrul Razi, namanya Imam Fakhrul Razi itu, Bu, imam besar ahli sunnah wal jamaah madhab Syafi'i. Dia ini ngarang kitab tafsir namanya Tafsir Mafatihul Ghaib. Gede meteran kitab itu, larang 2,5 juta harganya. Dia juga mengarang kitab nasab namanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah tahun 597 Hijriah. Nyatet nama Ahmad bin Isa, anaknya hanya 3, Muhammad Ali Husain Jere Habaib, anaknya 4 tambah Ubed siji. Nah makanya ini tambahannya sing ditambahnya setelah 550 tahun. Jadi setelah 550 tahun baru ada tambahan. Lalu sini ujuk-ujuk kok anaknya Kiai Umar itu tambah. Padahal waktu Kiai Umar tahun 2024 masih urip, ya anaknya cuma 3. Barang tahun 500 anaknya ditulis 4, berarti sing nulis 4 itu bohong. Gitu badan? Ya begitu aja. Jadi jawabannya tidak ada nakobah. Nakobah itu pencatat nasab
keturunan Nabi dari sebuah kabilah yang mengesahkan nasab Balawi. Nasab Balawi ini disahkan oleh sendiri di Rabita Alwiyah di Jakarta. Jadi ngaku dewek, yang ngesahkan dewek ya orang apa-apa. Lah buktinya wong Tegal, wong Dindi ya pada percaya, alhamdulillah. Padahal kan bisa diteliti, bener orang ngaku-ngaku mekono. Lamun misalnya ketua PWI kota Tegal ngaku-ngaku turunan Amangkurat karena makamnya ning Tegal makamnya ning Tegal ngaku. Lah barang anu sing dicatet ning Keraton Jogja laka aran ketua PWI iki lah sing diterima apa makamnya apa keluarganya sing ana ning Jogja, sing diterima keluarganya sing ana ning Jogja. Wong ning kene mah cuma berjuang mati, keluarganya mah ana ning Jogja. Lamun tercatat ketua PWI iki ning Jogja iya berarti sahih. Lamun orang dicatat ning kana ora sahih, mekonon. Jadi ki wong Ahmad bin Isa ki wong Madinah, Bu. Wong Madinah Munawwaroh. Ngakune hijrah ning Yaman. Lah ning Madinah ora dicatat hijrah ning Yaman. Tapi diaku hijrah ning Yaman. Ning kana dicatat anak ketelu, barang ning Yaman dicatat anak kepapat tambah siji. Berarti sing bohong siapa, sing salah ya siapa. Dalam ilmu teori sejarah, dalam teori ilmu nasab itu semuanya tertolak. Dalam tes DNA tertolak karena putune Nabi kudu wong Arab, sedangkan Balawi kabai bikin kudu wong Arab, gede wong Turki. Koten kebo. Lah iki ibu ki lamun tes DNA iki asli wong Tegal. Haplogrupe O. Asli wong Tegal, haplogrupe O. Turunan raja-raja Airlangga, turunan raja-raja Tarumanegara, semua haplogrupnya garis lakinya. Kalau yang ada turunan Wali Songo yang dari Arab, garis perempuan ya tetap O. Bu, senajan kudune Wali Songo, lamun garis wadon anak keselang wadon si jibe, iku milune milu abae. Wong kene haplogrupe O, jadi garis lanange orang bisa nyambung ning Nabi, tapi garis wadone bisa nyambung ning Nabi. Nggih, makaten ngerti to boten? Nggih, sampun. Wenten malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Romo Kiai Imaduddin dan Romo Kiai Aziz serta sedherekipun para masyayikh, para asatidz, para rawuh ingkang kula hormati hadanallahu wa iyyakum. Ngapunten Romo Kiai kula badhe tanglet. Sebelumnya saya mau bercerita sebelum adanya tesis Kiai Imad. Itu guru saya tahun 2018 dalam ceramahnya sudah mengindikasikan Habib-Habib palsu, dan puncaknya pada 2019 pondoknya didatangi oleh para habaib dan FPI. Tapi waktu itu saya tidak ada di tempat, kebetulan saya hadir di hall Kediri Al-Akbar, hallnya Kiai Asroi Al-Ishaqi. Begitu saya dengar, begitu saya pulang, saya langsung minta izin sama Kiai. Saya minta, Romo, tuh saya dengar kemarin ada para habaib dan FPI yang mendatangi ke pondok, intinya mengancam panjenengan. Napa niku kula saged beresi napa mboten? Kula langsung ngeten ya. Lah, Pak Yai bilang mboten usah. Makanya nanti ada imbasnya tersendiri. Nah, untuk hal yang saya tanyakan itu saya sering bertanya pada para muhibin dan juga pada para ustadz dan kiai, bahwasanya untuk masalah mazhab ini kebanyakan itu pada menyimpulkan nanti terjadinya mukhtalaf. Intinya
Antum percaya ya silakan, enggak ya nggak apa-apa. Anda punya keyakinan nggak percaya silakan, saya punya keyakinan percaya ya silakan. Nah, intinya kadang kita itu sulit untuk menjelaskan karena argumen-argumen dari mereka sendiri intinya seperti itu Pak Yai. Ditambah lagi kayak kemarin Hall Solo itu rame, itu kan ada semacam ungkapan dari Romoyah Hamid Pasuruan bahwasanya datanglah ke Hall Solo karena Habib Ali itu menteri keuangannya Allah. Nah, jadi kayaknya semua orang itu terdoktrin seperti itu Pak Yai. Nah, ini gimana untuk cara menyikapi atau menjelaskan daripada doktrin-doktrin ulama terdahulu yang mazhabnya itu seorang wali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang tahu wali itu hanya Allah. Ciri-ciri wali itu khosyah dan hazan. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum. Ingatlah bahwa wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Jadi lamun ibu-ibu kuwi ora duwe wedi, ora duwe sedih, iki ciri-ciri ibu-ibu dadi wali. Senajan lah kasih wong ngomong ibu wali, ya ibu wali di sisi Allah. Jadi sing wali itu hanyalah Allah lan piyambake dhewe. Wong liyan mah cuma ngeraba-raba, nebak-nebak doang. Wali ya ciki jamane akeh wong edan dianggap wali. Gitu mboten? Lah wong edan dianggap wali ya kata. Lah wong sing yakin jelas ulama kadang orang diambung-ambung aja karena orang dipiralakan sebagai waliullah. Wong edan sing ora salat-salat aja sing ngompol orang suci ya di wali-wali no gara-gara di dokon yang YouTube bahwa iki wali padahal menteri keuangannya Allah segala macam ke ngaji NU model mekene iki presiden keuangannya Allah. Siapa yang datang pengajian para kiai Nusantara maka akan kaya raya kalau tidak di dunia di akhirat. Gampang gawe hoak mah engkau dipiralakan kemongon itu ya. Kita ini jadi wali misalnya melakukan yang dur banyu kedeleng nang uang digani dur jembatan. Lah itu ya jadi jangan percaya terhadap hal-hal yang tidak jelas. Kabeh agama iki perlu dalilnya punti, alasan agamane opo. Jangan kita ada ucapan yang belum tentu jelas, itu ucapan dari Mbah Hamid kemudian disebarluaskan sebagai daya iklan untuk hal-hal tertentu. Pokoknya wis agama mah kita ibadah sing ikhlas manjing surga karena Allah. Nggih. Niki sederenge mari kita romokaken dingin selawat wali songo saking Kiai Umar Yasin. Sunan Giri. Aja suwe ya. Ini sing penting enggak sing sepaneng rata untuk kabeh. Dapat sepaneng kepala sepaneng diatur. Moga selawatan ya sareng-sareng. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Moga salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Bani Fatih bimba Asra bitimba Asra bimba Abbas bin Pangeran
Raden Ayu Buminata binti Raden Teposono. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Bin Sunan Amangkurat 3, bin Sunan Amangkurat 2, bin Sunan Amangkurat Agung, bin Sultan Hanyokrokusumo, bin Sultan Hanyokrowati. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Di Panembahan Senopati putrani Ageng Sabina, putri dari Ki Ageng Sabah. Bin Sunan Kidul Kiri 2, bin Raden Paku Sunan Giri. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Bisa Yakub wali lanang, bisa Ishak bin Junaid, bisa Qadir bin Su'aib, bisa Jabbar bin Razak, bisa Aziz bin Ahmad. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Bisa Soleh Ibnu Sultan Nul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Bisa Musa Jamhidusat Ibnu Syekh Abu Abdillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Ibnu Sayyah ya Az-Zahid, bisa Muhammad, bisa Dawud, bisa Musa bin Abdullah, Ibnu Sayyid Musa Al-Jud, bisa Abdullah Al-Mundi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Sayyid Hasan Al-Muthanna, Ibnu Sayyid Hasan As-Sibti, bin Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul wa Nabi Allah Muhammad ibni Abdillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Syai'un lana laumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik, karena sudah jam 12 lewat ya,
Oh, satu lagi ya, terakhir ya ini ya. Dua Kiai, tadi dulu Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tetangga juga takon ya ora bobot. Ya cuma dulu ini sing riyin pondok lipete bareng karo Kiai Miftah. Cuma Kiai Miftah mungkin dadi wong kula dadi bocah. Bocah cilik. Pun kula ngaten Kiai ngapunten. Kula weruh teng YouTube. Tapi saat menikah bisa ketemu langsung, alhamdulillah. Sementara dalam YouTube itu banyak yang menggempur kepada Kiai Imad. Yang tawisipun perkataannya jenengan Kiai si masalah tesis saya itu membatalkan masa pahala. Sehingga bahasanya pun andaikan ada ulama sedunia bisa membetulkan nasihat, saya tetap tidak percaya. Itu kan kalau tidak salah tidak ada. Itu banyak sekali bagian daripada Kiai, sehingga saya akan menyampaikan bagaimana saya tidak bisa menyampaikan itu. Maka saya kesini Anda meskipun ya pengen ngaji bab nasihat. Hingga para Kiai Allah Imam Syafi'i begini, Imam begini itu begitu. Ini kalah nggak bisa dulu hati-hati. Assalamualaikum. Minta tolong satu lagi sebentar ya. Dari orang bener di hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena waktu yang sudah mepet, jadi langsung ke pertanyaan Kiai. Yang pertama ini kami mungkin mewakili beberapa santri yang mungkin dari kami, guru-guru kami yang menginstruksikan untuk husnuzon terhadap habaib. Lalu mungkin dari guru-guru kami bagian dari para habaib, maka sikap apa kami sebagai santri? Apakah ketika kita tidak sesuai dari dalam kadar keilmuan kita mendukung keiman ini termasuk suudon, termasuk ini bagian dari durhaka terhadap kiai kita atau tidak? Yang pertama Kiai, dan yang terakhir sebagai penutup, saya pribadi menanyakan kepada Kiai Imad, sampai kapan Kiai Imad akan berjuang dalam polemik nasab Pak Alawi ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu tentang walaupun ulama sedunia mensohehkan nasab Alawi, saya tidak. Itu apabila mensohehkannya karena suatu hal. Coba lihat di dalam YouTube-nya, apabila ulama sedunia mensohihkan karena suatu hal. Karena suatu hal itu apa? Bukan ilmu, karena pertemanan, karena enggak enak, karena sosiologi. Nah itu saya tidak mau menerima wa in aftal muftun, walaupun para orang-orang berfatwa itu berfatwa. Kenapa? Karena Rasulullah yang mengatakan wa in aftal muftun itu, wa in aftakal muftun, wa in aftakan nas, kamu harus berdiri dalam kebenaran wa in aftakan nas, walaupun seluruh manusia berfatwa. Kalau kamu telah yakin dengan kebenaran itu, maka pegang kebenaran itu wa in aftakal muftun, walaupun para ahli fatwa berfatwa. Ini adalah dawuhnya Kanjeng Rasul. Saya hanya mengutip dawuh Kanjeng Rasul, tapi dari kutipan itu karena banyak yang tidak paham hadis, turun pernah maca hadis itu wa in aftakal muftun, akhirnya disangka saya orang sombong. Padahal Nabi Muhammad yang nyuruh begitu. Kalau kamu sudah meyakini kebenaran yang ada di dalam hatimu berdasarkan dalil-dalil yang kuat, maka jangan kau ikuti manusia, teguhlah pada kebenaran wa in aftakal muftun. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu ikuti mayoritas manusia, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ada ahli filsafat kemarin tuh yang ngomong di YouTube, la tastami'u ummati 'ala dhalalah, tidak akan bersepakat umatku pada kesesatan. Namanya Ustaz Nuruddin, sudah saya suruh
Mas Rifki Zulkarnain untuk nantang debat Ustadz Nuruddin dari Jawa Barat itu, yang dia katanya mensahihkan nasab Balawi, tetapi tidak ada jawaban. Kemudian dia bikin sebuah tulisan di akun Facebooknya bahwa dia mengakui dirinya bukan ahli nasab. Kalau mengakui bukan ahli nasab, tidak paham nasab, jangan sekali-kali menyalahkan para peneliti nasab. Nah, dia ngomong katanya kita ikut ulama-ulama aja. Ulama telah bersepakat nasab Ba'lawi ini sahih. Ulama mana? Buktinya dari abad ke-4 Hijriah tidak dicatat, ke-5 Hijriah tidak dicatat, ke-6 dicatat bahwa anaknya cuma 3, Muhammad, Ali dan Husain, tidak ada namanya Ubaid. Gimana itu mau dikatakan sahih? Nasab itu sudah batal sejak abad ke-4 Hijriah sampai dia mengaku tahun 895 Hijriah. Jadi itu ustadz-ustadz yang ngakunya ahli filsafat tapi tidak mau menggunakan metodologi filsafat di dalam bagaimana mencari kebenaran ilmiah, lebih baik lebih baik dibakar buku-buku filsafatnya, nggak usah ngaku-ngaku ahli filsafat. Udah ahli husnudon aja ngakunya cukup ahli husnudon, taklid buta cukup, jangan ngaku-ngaku ahli filsafat. Di dalam keimanan katanya itu bisa ilmiah, tapi bab nasab katanya husnudon. Na'udzubillah. Lalu Kang Gus Gus Ibni, sampai kapan Ki Imad itu akan begini? Saya sebenarnya senangnya di pondok. Ini udah 2 bulan nggak mau keluar. Ini bayar utang karena di Tegal Yai Misbah saya nggak bisa datang. Maka di sini ke Yai Miftah, kan namanya mirip Misbah dan Miftah gitu kan. Jadi saya bayar utangnya Yai Misbah di Yai Miftah ini gitu. Sama-sama orang Tegal gitu. Barokah, mudah-mudahan semuanya, amin. Kemudian apalagi yang pertama itu? Nah ya, bagaimana gurunya taklid husnudon, muridnya nggak percaya. Apakah kalau muridnya nggak percaya pada Habib itu lalu durhaka nggak sama guru? Ada di Al-Quran jawabannya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu termasuk guru menyuruh kepada kemusyrikan, jangan kamu ikuti dia, tetapi pergauli dia, tetap hormat, tetap takdim kepada guru tanpa harus mengikuti kesesatannya. Demikian untuk video kali ini ya kawan-kawan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua bisa memetik pelajaran dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.